Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nuroja dengan NIM 1216000030. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang uji cocoran. Nah, pertama ada fungsi, yaitu menguji ada tidaknya perbedaan proporsi antara kelompok data perhubungan berasal dari populasi yang sama merupakan perluasan dari uji McNamara. Nah, sekarang spesifikasinya, data observasi berskala ukur nominal dikotomi, contohnya sukses, gagal, hidup, mati, menang, kalah, dan lain-lain. Nah, statistik ujinya yaitu untuk sampel besar, Q mendekati distribusi C kuadrat dengan dB K dikurangi 1, di mana K merupakan jumlah kelompok sampel, maka Q dihitung dengan rumus seperti ini. Nah, dengan GJ, jumlah seluruh sukses dalam kolom ke J, sekarang LI itu jumlah seluruh sukses dalam baris ke I. Oke, next. Nah, di sini ada kriteria uji, yaitu H0 ditolak jika nilai Q hitung lebih besar daripada Q tabel atau p-value lebih kecil daripada alpha. Sekarang nilai Q tabel diperoleh dari tabel distribusi Q-square. Nah, sekarang di sini ada kasus, yaitu seorang peneliti tertarik untuk mempelajari pengaruh keramahan seorang pewawancara atas jawaban ibu rumah tangga dalam suatu survei pendapat. Pewawancara dilatih untuk melakukan 3 jenis wawancara. Wawancara pertama menunjukkan perhatian, keramahan, dan antusiasme. Yang kedua itu menunjukkan keformalan, kehati-hatian, dan kesopanan. Dan wawancara yang ketiga yaitu menunjukkan ketiadaan perhatian, keterburu-buruan, dan keformalan yang kaku. Nah, pewawancara ditugaskan untuk mengunjungi 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari 18 rumah dan diminta untuk menggunakan teknik wawancara 1 pada satu kelompok, wawancara 2 pada kelompok lain, dan wawancara 3 pada kelompok sisanya. Dengan demikian, kita akan mendapatkan 18 himpunan ibu rumah tangga dengan 3 ibu rumah tangga yang akan dipasangkan pada setiap himpunan. Jadi, ada sebanyak 3 sampel berpasangan. Nah, kasusnya itu ingin diuji apakah perbedaan antara ketiga jenis wawancara itu mempengaruhi banyaknya jawaban ya yang diperoleh pada butir tertentu oleh ketiga kelompok yang dipasangkan itu dengan menentukan taraf signifikan 1%, 1 untuk jawaban ya dan 0 untuk jawaban tidak. Nah, seperti di sini ada tabel. Ya, sekarang kita masuk ke SPSS-nya. Nah, seperti biasa masuk ke variable view. Next. Nah, di sini di name aku menulis semua wawancara 1, wawancara 2, wawancara 3 dan di sini desimalsnya dinolin semua. Nah, di sini di label itu yang pertama itu jawaban terhadap wawancara 1, yang kedua juga sama terhadap wawancara 2, yang ini wawancara 3. Nah, di sini di values-nya semuanya bertiga ini rangkap seperti ini. 0 itu tidak, 1 itu ya, dan caranya itu seperti video-video sebelumnya. Dan di measure ini ditulisin semuanya nominal. Ya, diubah ke nominal. Setelah itu langsung di OK. Next. Oke, sekarang kita kembali ke data view. Nah, di data view kita isi semua kolom-kolom ini secara manual. Dengan data-data yang sudah tertera tadi di kasus awal. Oke, next. Nah, setelah mengisi data tersebut, kita langsung menuju ke analyze. Setelah analyze, klik non-parametric test. Setelah itu ke legacy dialogues. Setelah legacy dialogues, ke related samples. Nah, nanti kalau udah klik ini, bakal muncul seperti ini. Oh, wait. Sorry, bakal muncul seperti ini. Nah, nanti di antara 3 ini dipindahin ke sini semua ke tes variabel dengan menggunakan tanda panah ungu ini. Nah, nanti setelah si yang dari sini pindah ke sini, nah ini udah jangan lupa si tanda checklist ini pindahin ke coceran karena kita lagi uji coceran. Setelah ini kita OK.
Next. Nah, ini dia hasilnya, akan dapat seperti ini hasil cocokannya. Sekarang kita next. Nah, ini dia hipotesa statistiknya. Nah, jadi kesimpulannya itu, peluang jawaban ya berbeda pada ketiga jenis wawancara tersebut. Berdasarkan data kita dapat menyebutkan bahwa metode wawancara 3 yang paling sedikit mendapatkan jawaban ya, sedangkan metode wawancara 1 dan 2 memiliki jumlah jawaban yang sama. Nah, thanks for your great attention. Sorry for all my mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.